Halo semua, kali ini kita mau bongkar obrolan yang seru dan mencerahkan banget antara Raditya Dika dan ahli neurosains Dr. Aisyah Dahlan. Kita bakal coba ngertiin kenapa sih pria itu seringnya lebih pendiam, gimana sebetulnya mesin di kepala kita ini bekerja, dan gimana semua itu jadi fondasi buat keluarga kita. Oke, kita mulai dari sini ya. Dari sebuah keresahan seorang ayah yang mungkin dirasain juga sama banyak dari kita. Raditya Dika ngelihat anaknya, Acha, dan ngerasa kayak ngelihat cermin. Terus dia bertanya-tanya, ini normal nggak ya? Nah, pertanyaan ini jadi pintu masuk buat kita buat memahami sesuatu yang mendasar banget, yaitu watak bawaan lahir. Dan pertanyaan Radit tadi, itu langsung nyambung ke topik pertama kita, watak pemikir. Penting banget buat dicatat, ini tuh bukan kekurangan atau sesuatu yang harus diperbaiki. Ini tuh anugerah, sebuah tipe dengan spesifikasinya sendiri. Menurut Dr. Aisyah, ternyata orang dengan watak pemikir ini banyak banget loh. Jumlahnya sekitar 25% dari populasi dunia. Artinya, 1 dari setiap 4 orang yang kita temui itu punya watak dasar sebagai seorang pemikir. Jadi kalau Anda atau anak Anda tipe pengamat yang mikir dulu sebelum ngapa-ngapain, Anda nggak sendirian. Ini yang sering kita sebut introvert. Nah, yang menariknya, watak ini tuh udah kayak settingan pabrik, datangnya sepaket. Punya kekuatan, tapi juga punya kelemahan bawaan. Di satu sisi, mereka itu perencana yang hebat, detail banget, dan suka kedamaian. Tapi di sisi lain, mesin di kepala mereka juga gampang banget buat overthinking, cemas, dan takut banget bikin salah. Jadi, ini benar-benar dua sisi dari koin yang sama. Terus, gimana settingan pabrik ini kalau urusannya sama pasangan hidup? Nah, disinilah kita masuk ke teori belahan jiwa, yang mungkin sedikit beda dari yang kita bayangin di film-film. Kata Dr. Aisyah, secara naluriah, kita itu justru sering banget tertarik sama orang yang wataknya kebalikan dari kita. Si pemikir yang kalem bisa tertarik banget sama orang yang ekspresif dan jago ngatur. Dan ini ternyata bukan kebetulan, tapi cara alamiah buat saling melengkapi dan menciptakan keseimbangan. Contoh paling nyatanya, ya ini, Raditya, si pemikir yang butuh ketenangan. Ketemu sama Anissa, si pengatur yang jago ambil inisiatif. Yang satu jadi rem buat mastiin semuanya aman, yang satunya lagi jadi gas buat terus jalan. Hasilnya, kemitraan yang seimbang dan kuat. Klop banget kan? Tapi sebenarnya apa sih yang bikin beda secara biologis? Kenapa bisa ada perbedaan mendasar kayak gini, apalagi antara pria dan wanita? Nah, jawabannya ada di ruang mesin kita, yaitu otak. Oke, kita kenalan dulu sama satu bagian penting di otak, namanya hipotalamus. Biar gampang, anggap aja ini kayak control tower atau pusat komando di kepala kita yang ngatur semua naluri dasar buat kita bisa bertahan hidup. Dan ini dia nih kuncinya. Di otak pria, si control tower ini ukurannya bisa sampai 2,5 kali lebih lebar dari punya wanita. Gede banget bedanya. Dan perbedaan ukuran ini bukan sekedar angka, tapi ngaruh banget ke perilaku dan prioritas mereka. Karena ukurannya lebih besar, ada 4 tombol utama yang jadi lebih sensitif di otak pria. Pertama, tombol proteksi. Ini yang bikin pria punya naluri melindungi. Kedua, tombol kebutuhan dasar, kayak makan, minum, dan tidur. Dan yang terakhir, tombol ego, alias kebutuhan buat menjaga harga diri, apalagi di depan umum. Oke, kalau otaknya emang seaktif itu buat ngelindungin dan mikir, kok bisa pas ditanya, kamu kenapa? Jawabannya hampir selalu, nggak apa-apa. Nah, disinilah letak misteri terbesarnya. Jawabannya ada di proses ini. Pria itu cenderung masuk ke dalam guanya dulu. Masalahnya dipikirin sendiri, solusinya dicari, rencananya dibuat, semua dilakuin di dalam kepalanya. Nah, baru setelah semuanya siap dan matang, dia keluar dari gua dan cerita. Soalnya buat mereka, ngomongin masalah tanpa bawa solusi itu rasanya kayak ngasih kerjaan yang belum kelar. Makanya, kata Dr. Aisyah, jangan heran kalau perempuan bisa dengan lincahnya ngobrolin politik, terus tiba-tiba lompat ke soal harga di pasar. Sementara pria bisa ngeheng atau bingung ngikutinnya. Ini bukan karena mereka nggak peduli ya, tapi karena sistem operasi di otaknya itu emang beda. Satu jalur, fokus banget ke satu masalah sampai tuntas. Nah ternyata nih, ngertiin semua hal tadi itu bukan cuma buat bikin hubungan adem ayem aja loh. Dr. Aisyah, yang juga seorang konselor adiksi, menekankan kalau pemahaman ini tuh jadi kunci buat bangun benteng pertahanan keluarga dari musuh paling besar, narkoba. Intinya tuh begini, narkoba itu kan pada dasarnya ngejual kebahagiaan yang palsu, cuma ilusi. Nah, kalau seorang anak udah ngerasa benar-benar bahagia, aman, dan nyaman di rumahnya sendiri, tawaran kebahagiaan palsu dari luar tuh jadi nggak relevan, nggak ada artinya lagi buat dia.
Nah, ini loh kalimat yang pengen kita bangun di dalam kepala anak-anak kita. Jadi pas ada tawaran aneh-aneh di luar sana, dari dalam hatinya dia udah bisa bilang, makasih, nggak usah. Ngapain, gue di rumah udah happy kok. Bentengnya udah kuat. Soalnya, kalau benteng itu sampai jebol, jalan buat baliknya itu, wah, susah dan panjang banget. Lihat aja prosesnya. Ini bukan perjuangan yang sebentar. Makanya, pencegahan lewat keluarga yang kuat itu jadi penting banget. Benar-benar vital. Jadi, pada akhirnya semua obrolan ini ngajarin kita satu hal yang penting banget. Tujuannya bukan buat memperbaiki atau merubah pasangan dan anak kita, tapi ini soal gimana kita belajar baca buku manual mereka, ngertiin settingan pabrik mereka masing-masing, dan justru kita yang beradaptasi. Jadi pertanyaannya bukan lagi dia bisa berubah nggak ya, tapi kita siap nggak untuk memahami.